Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson Dan saya Dr. Caleb. di Fitter Company Talks, episode yang membahas tentang online coaching part 2. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa online coaching juga merupakan pilihan yang bisa dibilang pilihan yang terbaik lah untuk kondisi saat ini. Dan saya yakin online coaching tidak akan hilang begitu saja walaupun kondisi sudah membaik, dokter. Malah semakin tren. Semakin Bisa trending karena ada hal-hal yang tidak kita sangka dan itu bisa didapatkan di online coaching. Betul. Contohnya yang sudah dijelaskan sebelumnya juga adanya fleksibilitas waktu. Ya. Nah, selain itu apa sih kelebihan dari online coaching itu sendiri? Fleksibilitas waktu satu, fleksibilitas tempat juga bisa jadi, Coach. Betul. Jadi nggak hanya terpaku harus datang ke satu pusat kebugaran, bisa aja dia lagi traveling, Coach, tapi tetap bisa latihan. Ini sangat membantu sekali ya, dimanapun, kapanpun, asal janjian dengan coachnya. Bener-bener waktu bisa lagi latihan. traveling, kayak saya juga ada klien di Bali, kemudian dipindah ke Amerika pun masih bisa latihan. Betul. Gitu. Jadi memang itu membuat sebenarnya ada plus minus ya. Ya. Itu kan membuat persaingan menjadi sengit nih. Jadi kita harus bersaing secara global sebenarnya. Udah bukan di wilayah Nah, tapi tertentu tidak lagi. masalah sih teman-teman. Maksudnya kan karena ada barrier, language barrier juga. Ada preferensi orang mau berlatih dengan yang bahasa Indonesia juga Ya. masih gitu loh. Tapi orang-orang yang di daerah-daerah misalnya yang di luar Jakarta tentunya sudah bisa bersaing dengan yang di Jakarta juga gitu loh. Karena kan trendsetternya kan Jakarta nih selama ini. Nah, teman-teman yang di Bandung, mungkin di Batam, mau itu di Kalimantan, mau Sulawesi, Sumatera, kan jadinya bisa karena ada online coaching atau online group kelas, jadi bisa dari yang kota mana Ya, ketemu dengan ikutnya yang kelas atau trainer dari kota yang mana juga gitu Betul. loh. Bahkan ke luar negeri juga bisa, Coach. Iya, bisa ke luar negeri. Or misalnya ada orang Indonesia tinggal di luar negeri maunya latihan sama coachnya ini, itu possible jadinya karena ada online coaching itu tadi. Jadi kalau kita melihat kekurangannya, tentu banyak kekurangannya ya. Tapi kalau kita bisa melihat di positifnya, apa yang bisa diberikan oleh online coaching, tentunya akan menjadi suatu opsi yang menurut saya bukan the best out of the worst ya, tapi the best yang bisa kita dapatkan dalam kondisi saat ini. Betul, gitu. betul. Nah, untuk klien-kliennya sendiri, kira-kira ada nggak tips yang bisa diberikan agar online coachingnya lebih menyenangkan mungkin? Ya, tips yang bisa saya berikan ya kalau untuk klien sebenarnya kembali lagi pertama harus dia menyukai dulu sih, Coach. Penggunanya ya. Iya, harus menyukai dulu, dia ada niatan untuk mau berlatih sebenarnya. Kalau karena terpaksa ini akan semakin berbalik lagi sebenarnya, semakin tidak mau, semakin gampang menghindari ya, Coach ya. Sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau untuk lebih menyenangkan tentu kita buat karena fleksibilitasnya itu tentu akan membuat lebih menyenangkan sebenarnya. Ya. Nggak Bisa harus disesuaikan. di tempat tertentu, dia bisa berlatih di mana aja di tempat yang mungkin sesuai dengan moodnya, waktunya dia bisa pilih bahkan seperti itu. Betul. Nggak hanya itu, Coach, ternyata benefit yang lain sebenarnya yang bisa juga membuat menyenangkan ialah dia memperbesar komunitasnya. Seperti yang tadi Coach Johnson sampaikan, nggak hanya mungkin di Jakarta, Iya, dia punya benar, teman dari benar. berbagai Benar. pulau. Sebelumnya kalau misalnya gym yang sudah Iya. punya online coaching, jadi bisa menerima member dari luar pulau juga, Iya. bahkan luar negeri itu. Yes. Jadi kalau kita lihat kelebihannya sih tentunya banyak ya. Iya. Makanya kita harus fokus ke kelebihannya. Nah, kalau saya pribadi sih mengatakan bahwa online coaching is the next big thing, nggak ada next sih, sudah bukan next lagi. Merupakan newest service yang ada di industri kebugaran yang menurut saya para coachesnya memang harus mencoba untuk pelan-pelan juga mempelajari bagaimana menciptakan kelas yang efektif atau pelatihan yang efektif. Ya. Jangan sampai dibandingkan dengan yang dulu itu. Belum Jadi move kalau on. belum move on kasarnya, bener banget itu belum move on. Karena kalau misalnya kita selalu membandingkan atau selalu mengingat previous glory atau previous achievement atau previous concept, itu nggak bisa. Karena settingnya udah berbeda. Kalau kita mengatakan apakah ada yang namanya return to normal tuh udah nggak ada. Ini merupakan ya sudah inilah keadaannya gitu loh. New normal makanya, Coach. New normal itu tadi. Jadi harapannya adalah supaya mau coaches, mau teman-teman pengguna online coaching atau online class itu jangan memakai kacamata negatif gitu loh. Kalau kita udah negatif kan semuanya jadi negatif gitu. Kita nggak bisa melihat manfaat lebih atau keuntungan yang bisa kita peroleh dari online coaching itu sendiri. Nah, tips aja kira-kira untuk supaya
online coachingnya lebih efektif dan lebih menyenangkan, kalau saran saya adalah tentunya harus didukung dengan teknologi yang memadai. Ya, tentu. Ya, baik kamera, lighting, terutama untuk coaches ya. Jangan Koneksi nanti internet. kameranya masih nggak bagus, kemudian blur gitu, ya kasihan klien sakit mata nanti. Kemudian speakernya biar pet lah, kasarnya kayak lampu ya, mati nyala atau ya mesti invest lah di peralatan itu sendiri. Kemudian ruangan juga harus dibikin sedemikian rupa supaya menarik. Itu sih. Nah, untuk klien sendiri, nah supaya mendapatkan experience itu tentunya harus ada sedikit investasi. Anggaplah kayak bayar membership gitu. Untuk membeli peralatan juga. Ya, saat ini kalau ngomong-ngomong keterbatasan alat, Coach, dari yang kamera sebenarnya sekarang udah lebih mudah, Coach. Iya, lebih murah. Kamera, handphone ini udah bagus ya. Bagus-bagus. Mic-nya udah cukup mumpuni seperti itu. Tinggal kalau dari klien memang harus menambah sedikit ya untuk membeli peralatan di rumah seperti itu. Sama koneksi juga penting sih. Maksudnya di daerah kendalanya kan, maksudnya di luar Jawa kan belum tentu sinyal internetnya sekuat di Jawa juga gitu. Betul. Karena pada kenyataannya waktu saya masih sering traveling ke Makassar juga ya memang untuk mendapatkan koneksi yang agak cepat itu ternyata di luar bisa sedikit agak lebih mahal. Iya. Itu Ya, itu sih. kendala sih memang Tapi ya. menurut saya ya untuk menghadapi kondisi saat ini yang namanya investasi di jaringan itu adalah suatu keharusan ya. Karena kan kita aktivitasnya mostly baik bekerja juga dari rumah gitu loh. Ya. Jadi untuk upgrade misalnya menjadi yang megabyte-nya lebih tinggi itu memang ya part of the inilah keharusan lah ya. Bagian Jadi dari investasi iya, sih. bagian dari investasi. Jadi nggak cuma untuk olahraga aja, tapi untuk bisnis Anda juga gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ada masalah dengan koneksi, ntar lama-lama stres juga gitu loh. Aduh koneksinya jelek, aduh ini, aduh itu, karena terganggu koneksinya. Ntar lama-lama juga quality of life kita menurun gitu loh. Betul. Itu sih. Ada tambahan kira-kira untuk coaches atau pengguna dari online coaching, dokter? Ya, untuk ditambahkan semakin lebih menyenangkan sebenarnya kita bisa membuat sistem, Coach. Yang saat ini memang masih belum ada, masih baru gitu ya. Untuk para coach bisa membuat sistem online untuk progresi latihan sebenarnya, Coach. Ini akan menurut saya kalau saya sebagai klien akan menyenangkan dalam artian saya bisa melihat secara online progresi saya dari waktu ke waktu. Itu menarik sekali ya. Karena saat ini itu eranya di mana orang tuh suka dengan visual, melihat grafik-grafik mungkin yang berwarna-berwarna. Jadi mungkin evaluasinya itu dibikin menarik lah kasarnya Menarik, teman-teman. betul. Sebelumnya kan progresi bisa dilihat dengan ya bertambah kuat, beban angkatannya naik, kemudian ada satunya. perubahan di bentuk tubuh. Tapi kan mungkin hal tersebut kan menjadi apa ya, menjadi susah untuk dilakukan evaluasinya karena tidak berjumpa secara langsung. Atau bisa ambil foto before after, minta Bisa. untuk kliennya melakukan before after, Yes. atau misalnya mungkin di Excel atau di PowerPoint bikin suatu slide yang menarik lah, itu Ya, aja sih. be kreatif lah ya. Lebih kreatif, dan saya yakin banyak banget aplikasi yang mendukung coaches untuk melakukan evaluasi bahkan reporting ke kliennya. Ya. Itu sih. Betul. Nah, sebagai penutup aja, jadi yang ingin saya sampaikan adalah cobalah online training, baik itu online group class maupun itu personal training, karena ya berolahraga kalau misalnya ada yang mendampingi akan lebih ini ya, konsisten lah ya. Betul. Kalau Anda belum bisa konsisten untuk berolahraga sendiri. Karena sedikit banyak yang sebenarnya dibutuhkan bahkan di industri kebugaran ya. Banyak banget yang hire personal trainer, itu sebenarnya mereka udah tahu gerakannya teman-teman. Gerakannya udah tahu, harus apa. Program pun bisa bikin sendiri. Tapi tetap membutuhkan teman untuk ya supaya ini aja konsisten olahraganya. Untuk diingatkan ya, memberikan feedback mungkin ya. Jadi membuat personal training atau group class itu sebagai salah satu appointment yang harus kamu jalani gitu loh. Jadi nggak ada alasan tarsok gitu. Iya. Jadi itu sih. Bisa membantu lebih konsisten. Itu tambahan dari saya. Ada lagi, dokter? Ya kalau dari saya sih lagi-lagi ya kita menjalani hidup tuh tidak bisa statis ya, dinamis seperti dari yang dulu. Terus kemudian sekarang kita memasuki era pandemi, kita harus dinamis, mampu beradaptasi dengan keadaan yang baru, sama juga dengan dalam hal coaching ya, kita harus selalu dinamis, mengikuti keadaan yang seperti apa, ya harus belajar sih, belajar tidak pernah boleh berhenti. Jadi
terus berubah, terus belajar ya supaya bisa menyesuaikan keadaan menjadi lebih baik. Ya betul. Kalau saya mau tambahkan yang disampaikan oleh dokter tadi adalah belajar untuk dapat beradaptasi dengan keadaan lebih baik. Karena bahkan Darwin juga bilang kan bahwa yang the strongest species bukan yang terkuat, tapi yang the most adaptable gitu loh. Jadi ini berlaku, hukum ini berlaku untuk keadaan saat ini juga gitu loh. Anda mau sehat, adaptasilah dengan keadaan. Anda mau sukses, ya adaptasi juga dengan keadaan. Nah untuk personal training supaya lebih laku juga, atau misalnya teman-teman di rumah yang ingin sehat, ya tetap harus adaptasi juga. Itu sih tambahan dari saya. Semoga bermanfaat, pembahasan hari ini menarik banget sebenarnya. Dan looking forward untuk discuss tentang online training lagi, mungkin dengan konsep yang berbeda. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan semoga sehat selalu. Thank you.